Terus Yaya ngeliatin sama ayah pas saya udah pulang. Ya nggak ada ngomong apa-apa sih, cuma Ganteng doang nebut cewek depan gang kan. grogi gitu. Gimana orang itu terbentuk dari lingkungannya. Iya. Kan kita juga sering Iya, lihat tuh di sosial media dia pakai cadar. Iya, sebenarnya kan yang namanya wanita tuh kan tugasnya cuma menunggu dan menanti gitu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Dika. Di video kali ini kita bakal ngelanjutin ngoceh episode ketiga. Kali ini kita kedatangan tamu, bisa dibilang tamu dekat sih, karena kalau cewek sebutannya apa? Beliau, tetap beliau kan? Iya, Karena yang datang adalah keponakan dari saya sendiri. Kali ini kita bakal coba tanyain sih ke dia gimana sih kehidupannya dengan something different, sesuatu yang berbeda dari remaja lainnya. Oke, kita bakal sambut tamu kita kali ini adalah Adela Ramadhani. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan puji dan syukur Kok atas gitu? kehadiran. Bukan salah, tuh salah. Nggak dilanjutin ya? Iya. Oke. Panggilannya apa? Iya. Ya, kalau udah nggak Yaya berarti Nono. Kok Nono? Kan Yaya. Nono. Gimana ya? Hari ini melelahkan, tadi puasa ya? Iya, alhamdulillah ya. Berbuka dengan apa tadi? Jelly Potter. yang manis, karena dia berbuka di depan uncunya kan. Oh, iya, Jadi iya, benar. berbuka dengan yang manis. Manis. Oke. Semoga selalu istiqomah buat puasa. Amin. Senin Kamis ya. Iya, Senin Kamis. Berarti kalau di Amerika sekarang Minggu. Iya, kan itu di negara lain. Oh iya, berarti Iya. urus saya diri masing-masing ya. Oke nih ya, Uncu mau tanya nih. Iya, Dulu boleh. kan Yaya waktu sekolah ya, masuk sekolah kan belum Bercadar. Iya, bercadar kan. Jadi masih kayak remaja pada umumnya kan. Terus kan Uncu juga kurang dekat sama Yaya waktu dulu kan. Iya. Karena Yaya ini termasuk keponakan, sebenarnya dekat sih enggak ya? Iya, dekat. Kan sering dijahilin kan. Iya. Tapi dekatnya cuman sebatas bercanda-bercandaan ya, Kalau ngejek bercanda-bercandaan. ya baru dekat. Iya, Kalau nggak ngejek kalau nggak dekat ngina, lagi. ngejek. Iya, kalau ngina. Perang-perang Instastory ya kan. Iya. Kalau ada lagi yang jelek difotoinnya Iya, terus di postnya ya. iya. Kalau Uncu sih nggak masalah sih, karena kan namanya udah punya istri kan, Iya. jadi nggak terlalu dipermasalahin. Iya, Wah, iya. karena udah laku kan, beda sama yang masih remaja. Iya. Nah ini ya, dulu tuh kita dekatnya cuman gitu-gitu aja ya, Iya. jadi nggak intens kan. Iya. Jadi ya ini ketika sekolah, Uncu dapat kabar dari ayah Yaya kan, kalau Yaya masuk di SMA 3. SMA 3. Padahal ada SMA dekat rumah, Iya. SMA 4. SMA Negeri 4. Masih negeri juga, cuman beda 1, 4 sama 3. Kenapa Yaya bisa pilih SMA 3 padahal dekat kan? Iya. Naik sepeda aja bisa sampai kan? Jalan aja bisa. Jalan aja bisa Iya. kan. Sementara di SMA 3 itu jauh kan. Iya. Yaya kesana memilih sekolahnya atau ada something yang Yaya susulin ke situ? Ini jujur. Ya boleh aja. Kan jujur lebih baik. Iya. Jadi kan waktu udah Yaya lulus SMP, Yaya tuh sebenarnya nggak tahu, bingung ya mau masuk nyambungnya kemana gitu. Tapi Yaya memang nggak minat waktu itu ke SMA 4, nggak tahu kenapa, karena memang nggak enak aja rasanya sekolah dekat rumah gitu. Kurang menantang ya. Kenapa nggak sekolahnya ke Papua? Naik kapal kan? Kejauhan cuy. Jauhan ya. Iya. Jadi kan Yaya coba ke SMA 8 waktu itu. Jadi waktu di SMA 8 memang udah nggak bisa lagi, karena kan memang waktu itu jalur lingkungan memang nggak bisa. Terus baru Yaya masuknya ke SMA 4. Itu tuh semua udah dikasih sama bunda, kayak sekolah lah semuanya.
ijazah dari yang SMP, udah diterima di sana. Terus tiba-tiba bunda bilang kan, bunda nawarin kalau masuk SMK mau, bilangnya. Terus ya setelah bunda aja ya bilang. Terus dilihatin lah SMK perbankan yang baru di dekat rumah ya Tuncul. Terus ya pertama sekolah di situ cuman 4 hari entah 3 hari. Jadi ya maksudnya di sana nggak enak sih rasanya di sana karena Sepi ya, karena SMK-nya baru buka kan. Iya, cuman 15 orang nggak 15 sampai. orang, Iya. Itu kayak pemain sepak bola bagusnya kan, bukan sekolah kan. Kayak gitu ya. Terus kayak di situ banyak kayak pohon-pohon karetnya gitu. Memang sih sekolahnya bagus, tapi mungkin karena ya udah terbiasa kayak di sekolahnya ramai waktu itu, makanya agak lingkungan canggung rame aja. ya, Iya. Terus waktu itu nggak enak aja rasanya sekolah, udah ngejalanin hari yang kedua, terus sama yang ketiga ya minta pindah sama bunda. Terus ya udahlah setelah bilang bunda. Terus itu tuh orang tuh udah seminggu sekolah kemasukannya. Jadi bunda tuh nawarinnya ya mau masuk di itu pesantren Haubulatan. Terus udah pergi ya ke pesantren Haubulatan sama bunda, terus Dinda sama Dafa. Terus di sana ya nolak, nggak mau pesantren, tapi adik-adiknya ya mau kayak si Dinda sama Dafa dia mau. Terus ya udahlah nggak jadi di sana. Jadi barulah ya ada itu saudara bunda, dia yang ngebantuin. Iya, kepala sekolah di SMK Muhammadiyah. Nah, jadi dia yang ngebantuinnya masuk ke SMA 3, soalnya bisa ya masuk cuman di SMA 9 sama SMA 7. Tapi iya. bunda yang nggak ngebolehin di sana gitu. Makanya Karena masuk kejauhan SMA 3. ya, Iya, karena kejauhan. jauh kali pula yang di sana. Terus kan Yaya sekolah waktu SMA kan masih Uncu perhatikan di Instagram kan. Kan sering Uncu pantau-pantau. Uncu juga sering marahin dulu kan Iya, di Instagram, sering. masih ingat kan? Masih. Tapi nggak dibacanya. Kadang mungkin Uncu di mute kan. Pasti pernah kan? Pernah. Soalnya kalau ada Maaf ya Encu kalau dulu. Soalnya kalau ada Instastory Dela yang terlalu berkerumun, Iya. saya pasti bilangin, Iya. ingatin lah gitu deh. Kadang kan cara orang ingatin beda-beda Iya. kan. Terus gimana sampai akhirnya Yaya mutusin bahwa kayaknya kan kalau di zaman sekarang ini kan, mohon maaf kata kan, Iya. zaman dimana semuanya serba bebas kayaknya Iya, kan. kayak masih Makin ngikutin maju dunia. makin kurang Iya, apanya kan, iya, benar. moral attitude makin kurang Iya. karena terlalu Ngikuti zaman lah, iya, gitu ya karena kan. terlalu banyak yang ditonton Iya. kan, artis Korea kan, padahal kulit Iya. kariang kan. Rambut bule-bulean kan. Bukan, sebenarnya kita bukan Iya. menghina sih, tapi Iya, kan mencontohkan aja gitu. iya, yang paling tepat itu adalah sadar diri, Iya. ya kan. Dimana akhirnya momen Yaya mutusin buat Hijrah gitu ya. iya, bisa bilang hijrah lah kan. Iya. Karena pastilah berat karena kan anak seumuran Iya Yaya sih. kan, Iya. egonya masih di atas. Masih pengen bebas lah Iya, gitu ya. segala-galanya. Dan sebenarnya salut juga sih kalau Uncu sebenarnya mendukung sih kan. Lebih Alhamdulillah. kurang dan lebihnya itu manusia Iya. pasti ada. Iya. Nah, momen apa yang buat Yaya akhirnya fix nih harus Bercadar gitu Iya. ya, cuma mutusin bercadar. Jadi waktu itu setelah Yaya masuk ke SMA 3, Yaya ngeliat Tuncu kayak guru-gurunya, terus siswa-siswanya di sana kayak dan jilbabnya, bajunya sopan-sopan semua, dalam-dalam gitu. Jilbabnya syar'i sih semua, ada yang pakai handshock. Terus dari situ juga Yaya kayak terinspirasi untuk Yaya kayak ngelihatnya tuh kayak adem gitu, kayak enak aja dilihat gitu kan. Sebenarnya Yaya bercadar emang udah pengen dari kelas 1 SMP gitu, cuman karena pergaulan kayak lingkungan teman-teman Yaya nggak ada yang kayak gitu dulu, makanya ya udahlah besok-besok aja, mungkin belum waktunya gitu. masih menunda-nunda ya. Iya, jadi terus masuk ke SMA 3, jadi Yaya makin terinspirasi, kayak Yaya pengen bercadar tuh bangkit lagi gitu, kayak makin semangat gitu. Terus di situ Yaya pengen ngerubah juga dari sekolah, memperbaiki pakaian sekolah, terus kayak lagi keluar-keluar sehari-hari, terus Perlahan-lahan ya, iya, satu persatu ya. perlahan-lahan. Perubahannya tuh juga perlahan-perlahan Sinco, kayak memperbaiki dari pakaian, menutup yang kalau dulu kan jilbabnya masih yang pendek-pendek, masih diletak-letak di leher gitu.
Terus setelah Yaya masuk ke SMA 3 tuh makin terinspirasi sama pakaian-pakaian yang di sana. Terus saya juga banyak nengok-nengok ceramah, nengok ya di Instagram lah kayak yang selebgram yang udah bercadar sekarang. Jadi itu juga sih yang buat Yaya makin semangat lah gitu. Karena akses buat belajarnya itu sekarang jadi mudah kan. Iya. Sebenarnya semua itu tergantung kembali kepada kita kan. Iya. Kalau seandainya kita memanfaatkan teknologi itu Dengan buat ke yang kebaikan, baik kan, iya. pasti kita dapatnya yang juga baik. kita. Kalau kita menggunakan teknologi itu benar. buat yang nggak baik kan, Iya. pasti juga kayak gitu. Jadi setelah Yaya mutusin nih buat fix nih bercadar gitu kan. Gimana respon orang tua nih yang pertama kali Iya. pas Yaya bilang ke mereka bahwa Yaya pengen bercadar. Karena Uncu tahu kan Iya. kalau ayah Yaya kan abangnya Uncu Uncu. kan, tapi bukannya ini ayah Yaya kan Yang orangnya nggak keagamisan banget lah gitu ya. agak kurang lah, Iya. agak kurang. Dan ya dibilang kalau bahasa Minangnya karehango ketek kan ayah Yaya kan. Iya, Tapi dia menurut Uncu ayah Yaya kan termasuk sering juga yang ngingatin kan. Iya. Kayak kita kan nggak ada lagi, Iya. kayak Uncu kan nggak ada lagi orang tua Iya, kan. benar. Ayah Yaya itu termasuk yang sering ngingatin. Nah pas ketika Yaya bercadar Bercadar. nih, yang ada dalam pikiran Uncu itu adalah gimana respon dari ayah Yaya yang pertama, dari bunda juga. Iya, jadi waktu itu tuh Yaya pernah tuh di waktu Yaya memang benar-benar pas di hari itu juga, saat itu detik itu juga pengen pakai cadar nih Cu. Yaya beli tuh cadarnya sama teman Yaya. Jadi Yaya bawa pulang, Yaya pakai di rumah. Kebetulan Ayah waktu itu lagi keluar kayaknya, cuman bunda di rumah. Jadi Yaya lihatin sama bunda, terus bunda tuh kayak ngedukung dia, bagus bercadar, bagus nutupin dibilangnya kan. Jadi sedikit-sedikit aja dulu nggak apa-apa, bilang bunda. Terus Yaya ngeliatin sama Ayah pas Ayah udah pulang. Ya nggak ada ngomong apa-apa sih, cuman kayak senyum, kayak dari rautnya tuh nampak kayak bangga lah gitu bisa anaknya kayak gini, padahal kan ayahnya tahu dulu ya kayak mana waktu SMP, waktu SD lah tuh. Jadi ayahnya juga ngasih saran gitu, kalau misalnya udah bercadar perbaiki dari yang kayak gini nggak boleh, dibilangnya gitu. Jadi dukung lancu, alhamdulillah. Iya, karena kan kita juga sering ngelihat di sosmed kan. Iya. Dia katanya ini bercadar kan. Sebenarnya ini tuh bukan salah pakaian, tapi Iya. salah manusianya. Iya, Karena benar. pakaian itu sebenarnya kewajiban Iya, kan. kewajiban. Jadi nggak ada salahnya Iya. dipakainya kan. Kayak Benar. banyak yang penting Iya. nggak usah berjilbab, yang penting hatinya. Iya, Karena itu nggak nyambung kan. Iya, nggak nyambung. Yang penting berhijab sama hatinya Iya, baik tuh nggak benar. nyambung. Berjilbab itu kan Kewajiban dia sebagai kewajiban muslimah gitu. kewajiban sebagai muslimah. Iya. Sementara hati itu ya gimana orang itu terbentuk dari lingkungannya. Iya. Kan kita juga sering Iya, lihat tuh di sosial media dia pakai cadar, Iya. joget-joget TikTok Iya, kan ada banyak juga yang kan. kayak gitu tuh. Nah, itu sebenarnya ya yang paling sulit pasti untuk tetap istiqomah Iya. kan. Nih ada juga sih beberapa teman-teman termasuk kita kan manusia nih imannya naik turun nih. Iya. Apa yang Yaya lakuin ketika pasti nih ada momen di mana Iya, ada. iman itu naik turun. Iya. Yaya bisa mungkin bagi cerita ke kawan-kawan yang nonton apa yang Yaya lakuin ketika Yaya ngerasa iman Yaya naik turun. gitu. Jadi yang namanya iman pasti naik turun. Jadi ada di kalanya saat kita tuh lagi semangatnya nih, lagi pengen semangatnya lah istiqomah. Datang ke pengajian sana gitu. sini Iya, ada juga di saat kita lagi galaunya tuh kayak pengen kayak gitu lagi, cuman udah di posisi ini gitu, lagi galau-galaunya iman lah. Tapi kalau di saat Yaya lagi galau-galaunya tuh Yaya banyak nonton kayak ceramah gitu Nco, kayak nonton nasihat gitu. Memang kalau nonton ceramah tuh memang kayak mood buster ya, nge-charger iman banget gitu. Terus kayak dengar ceramah di YouTube gitu. Terus kayak memperbaiki diri, muhasabah diri lah, apa yang kita lakuin tuh udah benar nggak gitu. Terus kayak memperbaiki
Aduh, Akhlak. grogi gitu. Kayak banyak memperbaiki sholat kita, ibadah kita, memper-apakan iman lah gitu, Iya. mencargernya gitu. Siapa dulu Ustadz yang Yaya ingat pertama kali Yaya tonton terus ya tertarik nih buat Iya. ngikutin dia terus? Waktu itu ya lagi suka sama ceramahnya Ustadz